Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya Pak Andre yang bisa disewakan dengan nomor 03758004. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan lab 6 modul 6 lab migrating database to Amazon LDS. Nah, jadi skenario pada lab ini adalah ada di sebuah cafe Amazon Elasticsearch 2 Amazon instance to host ke web server database dan aplikasi kode. Meanwhile, di cafe bisnis itu ada order history, kemudian database itu bisa provide value bisnis informasi ke staff dan juga ke loss. Kemudian Marta itu adalah data accounting dan juga selanjutnya itu saya akan menjelaskan singkat mungkin dari overview-nya. Nah, overview-nya ini adalah kalau saya di sini kita cafe yang awalnya menggunakan satu instan Amazon EC2 untuk menjalankan web server, aplikasi dan juga database secara bersamaan, namun sering pertumbuhan bisnis data pesanan order history menjadi semakin penting untuk ambisi analisis bisnis akuntansi. Nah, jadi mereka ini punya problem cafe itu yang hanya memiliki satu instance itu di EC2. Nah, untuk menjalankan web server, aplikasi dan juga database secara bersamaan, namun sering ada pertumbuhan bisnis dengan data pesanan, order history dan juga semakin penting untuk analisis akuntansi mereka. Nah, jadi masalah yang muncul itu database memerlukan pembelian rutin seperti upgrade, patching dan juga backup. Namun tim khususnya Sofia ini tidak punya cukup waktu untuk keahlian khusus untuk itu. Nah, kemudian yang kedua itu risiko kehilangan data. Nah, meningkatnya backup untuk dilakukan secara teratur. Yang ketiga itu biaya untuk pelatihan staf mengelola database itu dianggap terlalu tinggi. Nah, jadi itu alasannya dia menggunakan EC2 ini. Mungkin seperti itu overview dari saya. Selanjutnya saya mungkin langsung ke labnya. Di labnya ini kita bisa lihat business request. Kita akan menambahkan LDS instance for the cafe application. Nah, setelah conversation with Olive di AWS Solution Architect. Nah, Sofia ini mencari solusi untuk database maintenance ini. Kemudian in addition, database solve private essential feature such as durability, scalability, dan performance. Nah, jadi dia akan menyewa ini untuk efisiensi, kemudian waktu, kemudian scalability dan juga high performance. Nah, mungkin lanjut masuk ke tes yang pertama. Di tes yang pertama ini kita menambahkan LDS instance. Di option MariaDB. LDS. Selanjutnya engine option.
engine option. Following inspiration. Group submit dari selanjutnya in the engine option the four engines are available. Jadi kita akan menambahkan database. Dan di sini kita pilih yang MariaDB. Kemudian for the templates, template pakai yang Dockin atau div test. Selanjutnya di setting konfigurasi following option. Nah, untuk namanya itu adalah ini cafe database. Dan untuk ininya admin, dan passwordnya itu adalah passwordnya adalah itu. Selanjutnya admin sudah benar. Oke, selanjutnya in the instance configuration DB instance class sambil kelas T3 mikro. DB instance class. Instant class. Configuration. Configuration for DB instance class. Includes class. Nah, oke. Di sini benar pilih yang T3 mikro. Selanjutnya in the storage type. Nah, di sini kita pilih yang GP2 dan juga alokasi storage-nya itu hanya 20 GB. 20 GB. Selanjutnya for ability and durability, do not currently standby. Ability and durability. Di sini PVC. Do not standby distance. Oke, sudah benar. Selanjutnya ini bisa
db subnet group cost db subnet. Oke, itu benar. VPC security group, nah public access no, sudah benar. Exiting VPC default. Exiting VPC. Oh ini, oh di sini pilih yang DBSG. Di sini availability zone itu pilih yang US is 2. US. Selanjutnya database portnya itu 3306. Database port mana lagi? Oke, sudah benar. Selanjutnya window monitoring, enable edge monitoring. Monitoring. Nah ini kita apa? Nah enable-nya kita nonaktifkan. Selanjutnya kita create database. Create database. Bisa disimpan. Nah ini bisa kita close. Nah dia akan memproses pembuatan database MariaDB. Selanjutnya analysis application deployment. In the task you connect submission instance to run current the application browser, ada Amazon console, ada cost instance. Nah ini kita tunggu dulu. Ini kita sembari dulu, kita masuk ke itu dulu. Test community change. Kemudian notice and running copy server. Kemudian tes
kita buka URL-nya. Tes di kolom URL. Ini adalah alamat API publiknya. Kita paste. Nah, dia akan menampilkan hello from web server seperti itu. Dasar information of the story. Baik, di sini kan kita sudah bisa lihat hello from your web server. Nah, di perintahnya ini kita disuruh untuk kita close dulu. Kita disuruh untuk menambahkan cafe /cafe. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan cafe pada web server. Nah, ini ada home. Nah, selanjutnya kita open browser internet professional. Terus ini go to menu, kita klik menu. Nah, menunya itu ada cross sign, donut, ada chocolate chips, ada banyak ya. Nah, selanjutnya checks the quantity and submit order. Oke, kita di sini sudah order. Saya mau apa ya? Ini deh, boleh deh. Sama 10. Nah, di sini dia akan menampilkan order konfirmasi. Untuk itemnya itu croissant, price-nya itu harganya $1,5. Nah, untuk jumlahnya itu 10. Nah, untuk jadi totalnya itu adalah $15 atau sekitar $300.000. Nah, selanjutnya kita di sini sudah pilih satu, maaf lah. Nah, di sini kita pilih order history. Nah, di sini adalah bisa terlihat history history pembelajaran kita itu tertera di sana semua. In the Amazon S2 console application instance, the initial cost service paper to open the instance to connect. Oke, di sini kita disuruh untuk balik lagi ke S2 instance, kemudian connect ke instance. Hubungkan session manager sesi. Nah, di sini kita hubungkan. Setelah hubungkan, kita masukkan perintah ini. Oke, kita
masukkan satu-satu ya. Oke, kita masukkan satu-satu. Nah, jadi outputnya itu seperti ini. System Manager Agent System default Amazon Linux 2 instance and some other operation system tipe. Kapan kita start dalam 2 instance EC2, kemudian menambahkan user data spesifik dan juga instance also. Nah, jadi seperti itu. Kita sama dulu. Nah, selanjutnya di tes yang ketiga kita disuruh untuk working database the EC2 instance. The test your story MariaDB instance event, export the story from database MySQL utility. Jadi kita disuruh untuk memasukkan perintah service MariaDB status dan mengecek MySQL versi atau version. Ini sini. Kita enter. Nah, di sini tuh statusnya aktif atau running dari MariaDB-nya. Nah, untuk versi MySQL itu adalah 10.2.38. Oke. Nah, selanjutnya kita belum selesai. Kita sempat ya. Oke, di sini ada manajemen konsol. Kita pilih script. Pilih script. Sebenarnya apa tadi? Di sini kita pilih yang script. Selanjutnya kita masuk ke MySQL root dulu. Kemudian password itu DB password. DB password. Nah, udah. DB password.
Oke, selanjutnya kita masuk ke masih nge-record anjay. Terus selanjutnya di sini kan masukin password tuh. Nah, passwordnya itu adalah restart sini kan. Nah, di sini kita berhasil masuk. Selanjutnya kita disuruh untuk melihat database. Nah, database itu ada coffee, ada information schema, ada SQL dan seterusnya. Di sini kita use cafe. MariaDB non-decoding completion. You can turn on the feature that startup. Oke. Selanjutnya kita melihat table. Table itu ada order item, ada product group. Selanjutnya sini ada syarat ordernya, yang order siapa aja. Nah, jadi kita sudah melihat table dan juga support dari web aplikasinya. Selanjutnya kita select order item. Oke, nah di sini kita bisa lihat ada order nomor 1, item, ada produk, ada quantity, dan ada amount. Selanjutnya kita bisa keluar. Oke, setelah keluar SQL terus password. Oke, jadi password yang digunakan itu adalah password yang kita masukkan tadi. Lanjut tes yang keempat, itu working the LDS database. Jadi di tes kali ini itu ada beberapa question seperti menambahkan LDS instance dan konfirmasi connect LDS instance. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita submit dan AWS detail. Oke. Selanjutnya itu kita memasukkan perintah chat cafe dan SQL.
yang mana di sini itu menampilkan seluruh informasi dari apa yang kita lakukan. Oke, masuk tes keempat, kita submit dulu. Setelah submit, kita bahas detail. Hospital, kita tunggu. Iya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang dimana ini adalah question was ini jawabannya ini. Nah, submit. Langkah selanjutnya kita disuruh untuk membuka script, kan sudah. Kita disuruh untuk database. Ini saya copy dulu. Selanjutnya instance tadi saja RDS. Di sini kita klik database-nya, kemudian kita masuk ke grup keamanan. Nah, kita pencet bagian ini. Ini selanjutnya di sini kita edit aturan masuk. Nah, di sini kita pilih MySQL Aurora. Dan sini satu saya masukin kalian ini. Nah, di sini kita pilih yang SQ. BSG. Nah, selanjutnya
save, kita simpan. Nah, setelah selesai kita masuk ke ini, cafe menu, kita paste di mana ya? Sabar, saya kasih sedikit. Nah, kita paste. Nah, di sini kita buka database-nya. LDS dan kita cari basis data. Selanjutnya ini titik ini kita copy, kita paste di sini tadi. Oh, salah. Aduh. Kita copy. Mana tadi? Mana ya? Oke, di sini sudah berhasil. Nah, jadi kita tadi memasukkan admin. Nah, kemudian kita masukkan konektivitas keamanannya di database. Nah, kemudian dia akan connect. Oke, dia akan connect. Selanjutnya kita bisa keluar. Oke, setelah keluar kita masuk ke tips yang kelima.
Nah, selanjutnya kita balik lagi ke kemana ya, ke sini. Selanjutnya keamanan, chat, selanjutnya di sini kita masuk ke cafe DB user. Nah, di cafe DB user ini kita disuruh untuk edit kita edit dulu admin. Selanjutnya cafe DB URL kita edit. Di sini kita paste. Salin, paste. Kemudian kita simpan. Dan selanjutnya itu kita masukkan perintah sudo service mariadb stop. Kita buka. Selanjutnya kita masuk ke menu tadi.
di sini tuh tanyanya the brief migration lab. Jadi when you create your Amazon ADS Maria database, kenapa tidak create standby charge? Jadi karena lab ini bersifat pembelajaran dasar, non-production, dan bertujuan untuk menghemat biaya serta waktu pembuatan standby instance dalam konfigurasi multi-asset digunakan untuk high availability di lingkungan produksi, tetapi tidak diperlukan di lab ini karena hanya ada satu zona single area availability zone. Fokusnya dalam memahami proses migrasi database, bukan failover atau redundansi. Menambahkan standby dan waktu deployment. Jadi singkatnya, tidak dibuat standby instan karena lab ini itu hanya untuk latihan migrasi dan pengujian, bukan untuk lingkungan produksi yang membutuhkan ketersediaan yang tinggi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, where you get the password that you connect the MariaDB database and run on the EC2 instance. Jadi password untuk koneksi ke database MariaDB yang berjalan di EC2 mengambil dari file atau konfigurasi yang sudah disediakan dalam lab environment. Biasanya terdapat bagian AWS detail pada halaman lab atau dalam instruction. Contohnya, password yang digunakan adalah lab password seperti yang tercantum dalam halaman AWS detail pada instruksi lab. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan dari lab 6 ini, modul 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.